Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Om Ras. Oh, penulis asal Kalimantan Tengah yang kisah-kisahnya selalu ditunggu untuk kita semua ya. Dan kali ini adalah kisah teman-teman. Wow, udah cantik dari tanah Kalimantan. Dan sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budul horor Dukun cantik dari tanah Kalimantan. Kisah Ranti. Alunan musik dangdut terdengar. Suara merdu beberapa biduan yang diundang dari kabupaten itu cukup menghibur para tamu yang sedang makan. Ranti saat itu ia sedang menghadiri acara pernikahan teman sekelasnya sewaktu SD dulu. Temannya itu menikah dengan seorang laki-laki parubaya, pemilik kebun karet dan pemilik kontrakan 30 pintu di kecamatan. Tua ya suaminya, ujar Nita, salah satu teman mereka yang memang langsung mendekati Ranti begitu ia melihat Ranti tadi. Gak boleh gitu. Yang namanya jodoh itu kan bukan kita yang ngatur. Bisa jadi jodohmu sekarang masih ada di dalam perut ibunya, ujar Ranti pada Nita. Nita tertawa cekikikan, tangannya sangat aktif hingga memukul-mukul Ranti. Hai, boleh ikut gabung di sini? Ujar seseorang bertanya dengan nada yang lembut. Ranti menoleh. Dan ternyata itu adalah Jamie, anak ibu guru yang pernah Ranti tolong beberapa waktu yang lalu. Jamie baru sampai ya? Tanya Ranti kepada Jamie yang langsung duduk di dekat Ranti. Ujar Nita sambil menaik turunkan alisnya. Alis Ranti mengerut sementara Jamie tersenyum. Gak usah mulai deh Nit, ujar Ranti sambil menatap tajam ke arah Nita yang masih bermain-main dengan alisnya. Jamie tertawa kecil. Aku gak apa-apa kok, biarin aja. Mungkin temanmu itu calon stand up komedian. Nita semakin tertawa ngakak. Bisa jadi, tapi kayaknya lebih seru nonton kalian berdua aja deh, kata Nita. Ranti menarik nafas panjang, lalu meminum air mineral gelas yang ada di atas meja. Jimmy memperhatikan dengan santai, tapi pandangannya tak lepas dari wajah Ranti. Kamu sekarang kerja di mana, Jem? Tanya Ranti mencoba mengalihkan suasana. Padahal ia sudah dengar kalau Jamie resign dari tempat kerjanya. Aku lagi bantu-bantu ibu sih. Tapi sekarang aku juga mulai ngajar les privat di rumah. Ya lumayan lah buat nambah uang jajan, jawab Jamie dengan senyuman ramah. Ih, rajin banget kamu ya. Anak mama sekaligus guru privat, puji Nita. Ya mending gitu sih daripada anak kontrakan 30 pintu, celetuk Nita lagi dengan cepat melirik ke arah pelaminan. Ranti menahan tawa, Jamie ikut tertawa geli tapi tetap sopan. Ngomong-ngomong, Ranti, makasih ya sudah bantu aku waktu itu. Kalau nggak ada kamu, mungkin sekarang aku nggak bakalan ada di sini, ucap Jamie serius. Ranti sedikit menunduk, ia merasa kikuk. Gak usah dibahas, Jam. Aku kan cuma kebetulan diberi sedikit kemampuan yang aku gunakan untuk membantu orang. Sedikit yang menyelamatkan orang itu luar biasa, puji Jamie. Hening sejenak. Musik dangdut masih mengalun, tapi suasana di antara mereka bertiga berubah agak jadi melankolis. Ranti, Nita tiba-tiba berbisik sambil menyikut pelan. Yang begini nih cocok jadi calon imam kamu, bisik pelan di tengah hebohnya suara biduan yang sedang bernyanyi. Ranti langsung menepuk tangan Nita. Temannya yang satu ini memang sangat ceplas-ceplos.
Seperti kata orang-orang, Nita ini seperti ember kepenuhan air. Mulutnya tak pernah berhenti berbicara kalau orang lain ngomong apa yang penting, sementara Nita yang penting ngomong. Apa katanya, Ti? Tanya Jamie sambil tersenyum. Ranti menoleh. Mata mereka bertemu sejenak. Ada sesuatu yang tak terucap, tapi cukup terasa. Sementara itu, biduan naik lagi ke lagu berikutnya dan para tamu kembali bersorak. Dunia tetap ramai, tapi bagi Ranti, sesuatu baru saja mulai tenang di hatinya. Kita nyanyi yuk, ajak Nita. Enggak, suaraku kayak kambing kejepit. Ranti menolak. Suara kambing kejepit juga merdu kok, ujar Nita memaksa. Kali ini ajakannya langsung dengan tarikan pada lengan Ranti, membuat gadis cantik itu sedikit kesal. Jamie cuma tersenyum saat melihat Ranti ditarik oleh Nita untuk naik ke atas panggung. Dan yang membuat Ranti tak habis pikir, ternyata Nita bukan meminta izin untuk menyanyi sendiri, melainkan meminta si pembawa acara untuk memanggil Jamie dan berduet dengan Ranti. Begitu namanya dipanggil oleh MC, Jamie yang sedang makan kala itu lantas menyudahi makannya dan naik ke atas panggung. Nita bertepuk tangan kegirangan. Jamie berjalan mendekat ke arah tukang keyboard musik dan memberitahu kalau ia ingin menyanyikan lagu yang berjudul Janam Janam, salah satu lagu yang ada di film Dilwale. Musik terdengar mengalun lembut. Jamie berjalan mendekat ke arah Ranti dan mulai menyanyikan lagu itu sambil terus menatap Ranti. Tidak disangka-sangka, suara pemuda itu ternyata sangat bagus dan mampu membuat Ranti tersenyum. Di situ Ranti tidak menyanyi karena ia memang tidak tertarik dan juga tidak hafal lirik lagu India tersebut. Alhasil, ketika tiba di bagian lirik untuk perempuannya, salah satu biduan di sanalah yang bernyanyi. Namun meski begitu, tatapan Jamie tak pernah lepas dari wajah Ranti. Ketika lagu sudah selesai dinyanyikan, tepuk tangan riuh terdengar dari para tamu undangan. Tamu-tamu yang terdiri dari para remaja langsung bersorak-sorai meneriakan pujian. Bahkan ada beberapa yang mengatakan jadian, jadian pada Ranti dan Jamie. Karena ramai yang menyukainya, pada akhirnya MC meminta Jamie untuk menyanyikan lagu lagi. Kamu hafal lagu apa, Ti? Ayo kita nyanyikan berdua, ujar Jamie. Lagu apa ya? Aku gak terlalu banyak hafal lagu-lagu, kata Ranti berusaha menolak. Namun Jamie bersikeras memaksa. Pada akhirnya Ranti memilih sebuah lagu dangdut romantis yang berjudul Batra Cinta, salah satu lagu dangdut legendaris kepunyaan Bang Haji Rhoma Irama yang dinyanyikan duet bersama Nur Halimah. Jamie tersenyum kecil kala mendengar judul lagu itu. Mungkin ia tidak menyangka kalau Ranti yang masih gadis itu menyukai lagu dangdut lawas. Namun ternyata Jamie juga hafal dengan lagu tersebut dan mereka berduet dengan sangat bagus hingga lagu selesai dinyanyikan. Lagi. Sorak-sorai para tamu semakin riuh ketika Jamie dan Ranti ingin turun dari panggung. Bagaimana kalau satu lagu terakhir para tamu? Setuju? Ujar MC. Setuju. Jamie hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum, dahinya sudah mulai berkeringat. Satu lagi ya, Ti, kamu yang pilih lagunya, ujar Jamie. Dan seperti sebelumnya, Ranti pun kembali memilih judul lagu dangdut lawas. Kali ini lagu yang berjudul Hatimu dan Hatiku, lagu legendaris dari Rhoma Irama featuring Riza Umami. Alunan musik pun kembali terdengar. Kamu suka lagu dangdut ya, Ti? Tanya Jamie berbisik. Ranti mengangguk. Cuma lagu dangdut yang liriknya mudah dihafal menurutku. Jamie mengangguk. Ranti pun mulai menyanyi. Lalu dilanjut dengan Jamie di lirik berikutnya. Kemudian mereka berdua bernyanyi bersama-sama di lirik selanjutnya. Jamie tersenyum saat melihat Ranti menyanyi, sementara Ranti selalu menatap Nita ketika gilirannya yang bernyanyi.
Begitu selesai menyanyikan lagu, Ranti pun bergegas turun dari panggung diikuti oleh Jamie dan Nita. Bagus banget deh suaranya, puji Nita pada Jamie. Jamie tersenyum. Oh iya, kamu pulang sama siapa, Ti? Tanya Jamie. Aku pulang sendiri. Tadi kesini juga sendiri, jawab Ranti. Oh, Jamie teriak kikuk. Suara kamu bagus, puji Jamie. Ranti tertawa kecil. Baru kali ini ada orang yang bilang kalau suaraku bagus, kata Ranti. Jamie pun tersenyum. Suara kamu bagus, ditambah lagi liriknya juga ngena banget. Anda yang kamu nyanyikan tadi bukan sekedar lagu, Jamie bergumam. Maksudnya gimana? Tanya Ranti yang tidak begitu jelas mendengar perkataan Jamie. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku pulang dulu nih, Jim, kata Ranti berpamitan pada Jamie. Jamie pun mengangguk. Cie. Nita menggoda Ranti. Sini, yang gitu aku udah punya calon tahu. Calonmu yang gak punya masa depan itu. Hei, Nona, kalau cari jodoh itu jangan cuma dilihat dari mukanya aja, tapi lihat juga dong dompetnya. Cowok spek William Chen terus dompetnya tebal, anak guru, masa depan cerah. Cowok kayak gitu sayang banget kalau disia-siain, kata Nita yang berbicara terus tanpa henti. William Chen siapa? Tanya Ranti mengalihkan topik obrolan. Oh my god, kemana aja sih kamu, Ti? Masa nggak tahu sih William Chen? Ujar Nita yang langsung teralihkan. Ranti, panggil seseorang. Ranti pun langsung menoleh. Ternyata yang memanggilnya itu adalah ibunda Jamie. Nita kembali tersenyum. Ia lalu menyikut Ranti sambil berbisik. Calon mertua tuh. Ibu, sudah mau pulang ya? Tanya ibunda Jamie sambil tersenyum. Iya Bu, jawab Ranti pelan. Kita minum es kelapa dulu di sana yuk, ajaknya seraya merangkul lengan Ranti. Mau tak mau, Ranti pun akhirnya mengikuti ajakan ibunya Jamie. Mereka bertiga lalu duduk di bangku panjang yang tersedia di halaman rumah penjual es kelapa tersebut. Setelah memesan es, ibunya Jamie kemudian berbahasa basi pada Ranti dan juga Nita. Bagaimana kabar calonmu, Ranti? Tanya ibunda Jamie yang membuat Ranti agak sedikit kurang nyaman. Kabar dia baik kok, Bu, jawab Ranti kemudian. Ibu guru itu mengangguk, lalu kemudian meletakkan tangannya di bahu Ranti. Andai ibu punya menantu seperti kamu, Ti, kata ibunda Jamie. Insya Allah, Bu, ibu akan mendapatkan menantu yang jauh lebih baik dari saya. Karena Jamie juga sangat baik dan sudah sewajarnya kalau mendapatkan perempuan yang baik juga. Ibunda Jamie tersenyum. Ya, Jamie memang anak yang baik, tapi belum cukup baik untuk mendapatkan kamu. Ranti tertunduk. Suasana tiba-tiba terasa canggung. Ibunda Jamie beranjak dan lantas meminta izin ke penjual es kelapa tersebut untuk menumpang buang air kecil. Sepertinya ibu guru itu ke toilet. Es kelapa yang tadi dipesan pun datang, tapi saat Ranti ingin meminumnya, fokusnya mendadak teralihkan. Matanya menatap lekat pada kedua perempuan yang sedang berjalan melewati tempat itu. Di antara kedua perempuan itu, ada satu makhluk berwujud laki-laki dengan luka hampir memenuhi sekujur tubuhnya. Ini kau sangat-sangat, kenapa kamu lihat-lihat? Ujar salah satu dari kedua perempuan itu dengan nada tinggi dan sinis. Alisnya terangkat menantang. Karena dia punya mata, saut Nita cepat. Nada suaranya tak kalah tajam. Gak pernah lihat orang cantik ya? Dasar. Mendengar itu, Nita hanya menyeringai. Bibirnya terangkat sebelah membentuk senyum mengejek. Cantik? Bagian yang mana? Balas Nita santai menatap mereka dari ujung kepala sampai kaki. Kedua orang itu berjalan mendekat, dan begitu juga Nita yang ingin mendekat ke arah keduanya. Nit, udah Nit. Ranti menarik tangan Nita, Ranti, lalu berjalan mendekat ke arah kedua perempuan itu dan meminta maaf dengan sopan. Aku minta maaf kalau membuat kalian tidak nyaman kutatap seperti tadi. Sebenarnya aku kagum dan iri melihat kecantikan kalian. Kedua orang itu tersenyum, yang sebelumnya marah-marah seketika langsung ramah. Iya sih, bukan kamu aja yang liatin kami. Ya udahlah, yuk kita pergi, ujar salah satu perempuan itu. Ranti menghela nafas panjang. Mau-maunya kayak gitu, semprot Nita.
Udah deh Nit, salahku juga kok. Yang penting kan sekarang udah gak apa-apa, kata Ranti. Emangnya kamu lihat apa sih tadi? Tanya Nita. Ranti langsung menggeleng ketika ibunya Jamie kembali. Sambil minum es kelapa, mereka pun mengobrol dengan hangat. Ibunda Jamie pun tak lagi membahas masalah jodoh Jamie dan Ranti. Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba dari arah yang tidak begitu jauh dari mereka terdengar teriakan beberapa orang. 4 orang laki-laki mengejar 1 orang perempuan yang begitu sudah mendekat barulah Ranti sadar kalau perempuan itu merupakan salah satu dari kedua perempuan yang diikuti makhluk dengan luka hampir di sekujur tubuhnya tadi. Dia kesurupan, teriak salah satu dari 4 orang laki-laki yang mengejar perempuan itu. Dia melukai temannya, saut yang lain. Tanpa mengatakan apa-apa, Ranti yang takut jika sampai ada yang terluka lagi karena perempuan yang kesurupan itu akhirnya dia ikut mengejar. Namun, baru beberapa meter, perempuan itu sepertinya menyadari kalau Ranti ikut mengejarnya, membuat si perempuan langsung berhenti. Dia berbalik, lalu mengacukan pisau yang masih berlumuran darah pada Ranti, membuat Nita dan ibunda Jamie histeris. Tenang, aku bisa lihat kamu, ucap Ranti berusaha untuk menenangkan. Dia melangkah semakin mendekat pada perempuan itu tanpa rasa takut. Kamu melihatku? Tanya sosok yang ada di dalam tubuh perempuan tersebut perlahan-lahan. Ia menurunkan tangannya yang masih memegang pisau. Namun, entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja Jamie muncul dan langsung memegangi perempuan itu, lalu berusaha melepaskan pisau dari tangannya. Semuanya mendadak kacau. Ditambah lagi, 4 orang laki-laki tersebut juga ikut memegangi si perempuan. Ranti terdiam, matanya bertemu tatap dengan perempuan itu. Perempuan tersebut terus menatap Ranti dan tanpa perlawanan dia hanya diam ketika ditarik dan dibawa paksa oleh keempat laki-laki itu. Kamu gak apa-apa? Tanya Jamie menatap Ranti dengan perasaan khawatir. Kenapa kamu datang? Dia itu udah hampir mau bicara sama aku, ujar Ranti. Aku panik banget lihat dia megang-megang pisau seperti itu. Apalagi sebelum dia lari tadi, dia menusuk temannya sendiri, kata Jamie. Ranti menghela nafas panjang, lalu kemudian tersenyum tipis seraya menatap Jamie. Makasih ya, ucap Ranti sebelum kemudian meninggalkan Jamie guna menghampiri Nita. Kemudian Ranti berpamitan pada ibunda Jamie untuk pulang ke rumah. Ranti, panggil Jamie seraya mendekati Ranti, mengimbangi langkah gadis itu. Kenapa Jim? Tanya Ranti. Aku mau tanya-tanya. Tanya-tanya tentang apa? Jamie terdiam sejenak. Lalu kemudian ia mengatakan bahwa ia memiliki teman yang sekarang sedang sakit. Jadi dia itu duda, belum punya anak. Pernikahannya juga cuma sebentar, sekitar 3 bulan lebih sedikit mungkin. Sebelum pernikahan mereka memang sudah diramalkan kalau rumah tangga mereka itu ujian dan rintangannya sangat berat, seperti melewati 3 lembah api. Dan percaya atau tidak, ramalan itu sepertinya mulai terbukti. Di awal pernikahan mulai banyak hal-hal yang tidak masuk akal berdatangan, sampai akhirnya istri dari temanku itu tiba-tiba jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal. Dan sekarang temanku juga jatuh sakit, cerita Jamie. Boleh aku jenguk teman kamu itu? Tanya Ranti kepada Jamie. Jamie mengangguk. Nita, kamu cukup dekat ya sama Ranti? Tanya ibunda Jamie kepada Nita. Lumayan sih Bu, kami itu teman akrab waktu di SD. Tapi semenjak di SMP saya sempat salah pergaulan. Dan Ranti juga lebih dekat sama si Rion, kata Nita. Kalau begitu berarti kamu tahu dong siapa calon suaminya Meranti? Oh iya Bu, dia mualaf Bu. Dia kerja di mana? Oh kalau itu saya kurang tahu Bu. Tapi sih kata Ranti calonnya itu udah berhenti dari perusahaan tempat dia kerja. Mungkin sekarang sedang menganggur atau jualan gitu Bu. Ibunda Jamie mengangguk. Kamu pernah lihat orang ya? Kayaknya pernah deh Bu. Ganteng sih. Cuma ya menurut saya sih percuma ganteng aja kan kalau masa depannya gak cerah, ujar Nita dengan gaya julidnya. Ibunda Jamie cuma tersenyum kala mendengar celotehan Nita yang ceplas-ceplos itu. Beberapa hari kemudian,
Jamie dan Ranti berdiri di depan sebuah rumah. Mata Ranti tertuju pada sosok-sosok yang berdiri berbaris di sekitaran rumah itu. "Kenapa, Ti?" tanya Jamie ketika mendengar nafas Ranti yang tak beraturan. "Energinya besar, Jim. Mereka juga banyak banget." "Makhluk halus?" Jamie bertanya. Ranti menjawab dengan anggukan kepala. Terus gimana? Kalau kamu nggak bisa, jangan dipaksa, Ti," kata Jamie lagi. "Kita masuk kah?" Ranti bertanya seraya menatap Jamie. Pemuda itu mengangguk lalu berjalan mendahului Ranti. Mereka berjalan melewati makhluk-makhluk yang ada di sana. Beberapa di antaranya berjalan ke depan Ranti, membuat gadis itu menghentikan langkahnya. Matanya beradu tatap dengan sosok itu. Tiba-tiba sosok itu mundur dan membiarkan Ranti berjalan. Nah Jamie, sapa seorang ibu-ibu berusia 45 tahunan. Jamie menyalami si ibu, begitu juga dengan Ranti. "Ini calon kamu?" tanya si ibu seraya menatap Jamie sambil tersenyum. Jamie tidak menjawab, namun bibirnya tersenyum. "Bukan, Bu, kami berteman," kata Ranti. Setelah berbasa-basi sebentar, Jamie pun mengutarakan maksudnya. Dia ingin menjenguk temannya yang sedang sakit. Tentu saja mereka diperbolehkan. Jamie berjalan lebih dulu, diikuti Ranti yang berjalan tak jauh di belakangnya. Suasana di dalam rumah itu terasa sedikit pengap, meskipun jendela-jendela terbuka lebar dan tirai dibiarkan menyingkap. Bau jamu dan minyak gosok samar tercium di udara, bercampur bau kayu tua dan sedikit aroma tembakau. Ketika pintu kamar dibuka oleh Jamie, Ranti langsung bisa melihat isi ruangan tersebut. Terlihat seorang lelaki yang terbaring di ranjang, tubuhnya kurus, sangat kurus. Dia menoleh, kemudian tersenyum tipis begitu melihat kedatangan Jamie. "Jam," ia menyapa dengan suara yang sangat lirik. Ranti menahan nafasnya ketika aroma cairan khas dari mayat yang membusuk mulai tercium. Mata Ranti terpaku melihat sosok berpakaian hitam, bertubuh tinggi kurus, saking tingginya sampai kepalanya menyentuh plafon rumah. Sosok itu berdiri di sudut ruangan. Rambut sosok itu panjang dan sepertinya aroma khas mayat yang membusuk itu keluar dari tubuh sosok tersebut. Ranti memejamkan mata. Ketika sosok itu mendekatinya, ia tidak takut. Hanya saja bau dari sosok itu sangat menyiksa indera penciumannya. Karena tidak tahan dengan bau itu, akhirnya Ranti keluar lebih dulu. Di luar, barulah ia bisa bernafas dengan leluasa. Jamie ikut keluar menghampiri Ranti. "Ranti, kenapa?" "Ada makhluk berbau danur di dalam," jawab Ranti pelan. Jamie terdiam sejenak. Apa kamu tahu dari mana makhluk itu berasal?" "Aku rasa sosok itu bukan kiriman, tapi aku juga tidak tahu dari mana dia berasal." "Ranti, kamu mau bantu dia?" tanya Jamie pelan. Ranti tak langsung menjawab, karena ia sudah berjanji pada ayahnya untuk langsung pulang setelah acara. "Maaf Jim, tapi aku harus izin dulu sama orang tuaku. Aku takut mereka khawatir kalau aku nggak pulang." Jamie mengangguk lalu tersenyum. "Biar aku antar ya. Sekalian aku mau minta izin sama orang tua kamu," kata Jamie. "Tapi pihak keluarga teman kamu gimana? Memangnya mereka nggak keberatan?" tanya Ranti. "Nanti mereka itu sudah kesana kemari untuk mencari orang yang bisa bantu. Tapi sejauh ini tidak ada perkembangan. Aku rasa mereka akan senang kalau kamu bisa bantu temanku itu." Ranti mengangguk. "Oh, kalau kayak itu aku pulang dulu ya. Aku harus izin dulu sama orang tuaku," kata Ranti. Jamie pun mengangguk dan mereka pun langsung berpamitan pada si ibu. Namun setelah menyuruh Ranti untuk menunggu di luar sebentar, Jamie kembali lagi masuk ke dalam rumah. Entah apa yang dibicarakan Jamie bersama ibu itu. "Ayo, ajak Jamie," Ranti mengekor. Kita ke rumahku dulu ya. Aku mau ganti baju," kata Jamie. Ranti mengiyakan. Singkatnya, begitu sampai di rumah Jamie, rupanya ibunda Jamie belum pulang, dan karena itu Ranti hanya menunggu Jamie di teras rumah. Tidak lama kemudian, Jamie pun keluar. Ia mengenakan hoodie berwarna hijau toska dan helm mirip helm pembalap pada tahun itu.
Ayo, ajak Jamie setelah mengunci pintu rumahnya. Kamu naik motor sendiri? Tanya Ranti. Iya, aku bawa motor. Tapi apa sebaiknya kita pakai motor punya kamu saja, Ti? Tanya Jamie. Aku kira juga tadi begitu, Jam, kata Ranti. Ya sudah kalau begitu, aku balikin kunci motor dulu ya. Ranti mengangguk. Sebentar Jam, panggil Ranti saat Jamie hendak membuka kunci pintu. Kamu bawa aja deh motor kamu, biar nanti aku yang ikut sama kamu. Biar motorku dititipin di rumah acilku, kata Ranti berubah pikiran. Oh begitu, yaudah, ayo. Setelah menitipkan motornya, Ranti pun pergi bersama Jamie ke desanya. Ranti, panggil Jamie. Setelah cukup lama tak ada obrolan antara keduanya. Iya Jam, kenapa? Kamu lihat itu enggak? Tanya Jamie seraya menunjuk ke arah anak kera berwarna kuning emas yang berada di gendongan ibunya. Ih, lucu banget, kata Ranti sambil melambaikan tangan pada ibu kera. Jamie tersenyum dari arah kaca spion. Ia bisa melihat Ranti yang tampak sangat ramah bahkan dengan hewan sekalipun. Kamu suka ya? Tanya Jamie. Iya, lucu. Setelah menempuh perjalanan, mereka berdua pun akhirnya sampai di rumah Ranti. Jimmy disambut baik oleh Rustam dan Nia. Saat Jimmy mengobrol, sekaligus meminta izin pada orang tuanya, Ranti lantas bersiap-siap di dalam kamarnya. Dia mengenakan celana jeans yang longgar dan baju kaos oversize. Rambutnya diikat tanpa disisir, terkesan ikatan seseorang yang sedang terburu-buru. Titip Ranti ya Jem, ujar Rustam ketika Jamie dan Ranti berpamitan untuk pergi. Iya Mang. Tasnya mau taruh di depan aja, tanya Jamie. Gak usah Jem, enteng kok tasnya, Ranti menolak. Hening, hanya terdengar deru suara dari mesin motor yang membawa mereka. Ranti, Jamie membuka suara lagi, pelan, nyaris menghilang oleh angin. Balas Ranti tak kalah pelan. Ia sendiri tak yakin apakah Jamie mendengar atau tidak. Makasih ya, ucap Jamie. Ranti diam sejenak. Angin yang menerpa wajahnya terasa dingin, tapi bukan itu yang membuat bulu kuduknya meremang, melainkan aroma bau khas dari mayat yang membusuk. Entah hanya perasaannya saja atau nyata, yang pasti Ranti kembali mencium bau itu lagi. Jam, kamu nyium bau itu juga enggak? Ranti bertanya pelan, suaranya sedikit gemetar. Jimmy melirik ke arah kaca spion, mencoba menangkap ekspresi Ranti. Bau apa? Kayak bau bangke, jawab Ranti cepat. Matanya mulai gelisah, menatap kanan dan kiri, berusaha mencari sumber bau itu. Jalan yang mereka lewati memang sepi, hanya pepohonan yang tumbuh tinggi dengan daun-daun rindang yang ada di kiri dan kanan jalan. Jimmy tidak langsung menjawab, tangannya menguat mencengkram stang. Dari tadi gak nyium apa-apa sih, katanya kemudian. Tapi ya, bau begituan kan memang kadang suka muncul di jalan sepi. Bisa saja di bangkai hewan. Ranti menggeleng. Ini beda Jim, beda banget. Gumamnya pelan. Tak ada lagi obrolan antara keduanya. Menjelang maghrib, mereka akhirnya sampai di rumah teman Jamie. Pintu rumah itu terbuka setengah dan tidak lama kemudian dari dalam keluar si ibu. Kamu yang mau menolong anak ibu? Tanya si ibu kepada Ranti. Ranti menatap Jamie. Sepertinya Jamie sudah memberitahu si ibu tentang dirinya. Mungkin saat sebelum mereka pulang tadi, ketika Jamie menyuruh Ranti untuk menunggu di luar, sepertinya di saat itulah Jamie memberitahu si ibu. Tolong bantu anak ibu ya nak, kata si ibu. Akan saya usahakan ya bu, jawab Ranti pelan. Mereka dipersilakan untuk masuk. Saat hari sudah gelap seperti itu, suasana di dalam rumah tersebut terasa semakin menyeramkan. Ditambah lagi, lampu yang ada di rumah itu nyalanya begitu redup. Ranti melangkah masuk dengan hati-hati. Bau lembab dan kayu tua memenuhi hidungnya. Lantai papan di bawah telapak kakinya berderit pelan. Setiap kali dia melangkah, Jamie berjalan di belakangnya menutup pintu perlahan. Aroma khas dari mayat yang membusuk kembali tercium, membuat Ranti secara refleks kembali menutup hidungnya. Sementara Jamie dan si ibu terlihat biasa-biasa saja, sepertinya memang hanya Ranti yang mencium bau itu.
Ranti mengeluarkan wadah kecilnya dari dalam tas, lalu meminta Jamie untuk menghidupkan api. Tanpa mengatakan apa-apa, Jamie langsung menurut. Sementara Jamie menyalakan api, Ranti lantas meletakkan kulit jeruk dan bunga melati di setiap sudut ruangan untuk sedikit menyamarkan bau. Tidak lama kemudian, Jamie masuk ke dalam ruangan itu. Di tangannya terdapat wadah milik Ranti dengan bara api yang sudah menyala di dalamnya. "Jim, sebaiknya kamu tunggu di luar aja ya," kata Ranti. Jamie mengangguk dan langsung mengajak si ibu untuk menunggu di luar. "Kamu masih sangat muda," ucap lelaki itu pada Ranti. Ranti tidak menjawab. Ia masih sibuk dengan apa yang disiapkannya. Sosok yang Ranti lihat siang tadi masih ada di ruangan itu. Dia menatap Ranti dengan dekat. Ranti pun mencoba untuk berkomunikasi langsung dengan sosok itu, namun sosok tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja, membuat Ranti menjadi sedikit kesal. Hal itu membuatnya harus melakukan cara seperti biasa agar bisa mengunci pergerakan si sosok yang ternyata cukup pandai melarikan diri, menghindari terjadinya komunikasi antara dia dan Ranti. Ranti kemudian duduk dan mulai menaburi kemenyan pada apinya. Tidak lama kemudian, Ranti sudah berhasil berhadapan kembali dengan si sosok gaib itu. "Berhenti mengganggu laki-laki itu," ujar Ranti tanpa berbasa-basi. Sosok itu hanya menatapnya dengan tajam, tak bisa mengatakan apa-apa. "Aku tidak punya urusan denganmu," katanya kemudian. Suara sosok itu sangat berat dan dalam, seperti suara yang berasal dari perut bumi. Ranti bergidik, tapi ia tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya berdiri. "Kalau kamu memang tak punya urusan denganku, maka sekarang aku akan membuatmu punya," ucap Ranti sambil perlahan mengangkat tangan kanannya yang sudah mulai berpendar merah tua. Sosok itu menggeram pelan, matanya gelap dan berkilat. Dia memandang Ranti dengan rasa penasaran yang samar bercampur kemarahan. "Kau sudah membela manusia yang salah," ujar si sosok. Tiba-tiba ia mendekat kepada Ranti dan dengan lincah Ranti menghindari serangan itu. Dia balas menyerang si sosok dan tanpa ampun menghajarnya hingga sosok tersebut terkapar. Ranti mendekat. "Akhiri semuanya, pergi dan jangan ganggu dia lagi," ujar Ranti. Ketika Ranti berbalik dan ingin kembali ke tubuhnya, tiba-tiba saja sosok itu menarik tangan Ranti hingga membuat gadis itu terjatuh. Si sosok mencengkeram wajah Ranti dengan kuat, tapi ketika sosok itu hampir saja membunuhnya, sosok itu mendadak melepaskan Ranti. Ranti mengerutkan alis, namun ia tetap berjaga-jaga. "Apa yang kau lakukan? Jika tempat tinggalmu dirusak dan dikotori oleh manusia, aku tidak mengganggunya sesuka hatiku, atau karena aku memang jahat dan suka mengganggu. Tapi aku mengganggunya karena dia memang pantas diganggu seperti itu." Ranti mengusap wajahnya yang nyaris remuk oleh cengkraman makhluk itu. Nafasnya memburu, tapi matanya tak lepas menatap sosok di hadapannya. Sosok itu tak lagi tampak murka seperti sebelumnya. Kini ada luka di balik suaranya, ada kepedihan yang hampir terasa seperti manusia. "Apa maksudmu?" tanya Ranti dengan suara pelan tapi tegas. Sosok itu melangkah mundur. Tubuhnya berkabut, tak sepenuhnya nyata, seperti terbuat dari amarah dan kenangan. Matanya memancarkan kesepian yang sunyi dan dalam. "Laki-laki dan perempuan itu mengotori tempatku dengan bersetubuh di rumahku. Cairan itu berceceran di sana. Aku tidak bisa kembali ke rumahku. Badanku berbau busuk karena perbuatan mereka," ujar sosok itu. Ranti terdiam. Ada desiran rasa bersalah yang perlahan tumbuh. "Tapi tidak seharusnya kau melakukan hal ini pada laki-laki itu. Kau bisa memberi dia teguran sampai mereka meminta maaf, bukannya malah membunuh," kata Ranti. "Pergilah. Aku tidak ingin menyakitimu." Ranti menghela nafas panjang kala mendengar perkataan makhluk itu. "Aku minta maaf. Bukannya aku tidak kasihan padamu, tapi rasanya sangat keterlaluan kalau kau sampai membunuhnya," kata Ranti. "Apakah kau ingin menggantikannya?" tanya sosok itu. "Aku bisa membantumu menemukan tempat dan rumah yang baru. Jadi sudahilah dendammu
Dengan kau yang melepaskanku tadi, aku tahu kau bukan makhluk yang jahat. Ulah manusialah yang membuatmu akhirnya menjadi seperti ini, kata Ranti. Makhluk itu terdiam. Kau menganggapku baik? Ia bertanya dengan nada lirih. Ranti mengangguk. Perlahan-lahan, wujud makhluk itu mulai berubah seiring dengan kedipan mata. Bentuk fisik makhluk tersebut mulai berubah secara bertahap dan perubahan itu tampak terjadi setiap kali mata Ranti berkedip. Dan pada akhirnya, perubahan tersebut pun sempurna. Wujud makhluk itu yang sebelumnya berpakaian hitam dan berbau danur kini terlihat ia mengenakan pakaian serba putih dengan mahkota indah yang melingkar di kepalanya. Dan ada aroma cendana tercium harum mewangi dari tubuhnya. Apa ini wujud asli kamu? Tanya Ranti dengan suara tercekat. Matanya masih tak berkedip menatap sosok di hadapannya. Sosok itu tersenyum, lalu kemudian mengangguk. Ia mendekat pada Ranti dan langsung mengelus wajah Ranti yang sebelumnya tadi sempat dicengkram. Ternyata yang kudengar itu benar. Aku mendengar cerita tentangmu. Terima kasih sudah mengingatkanku. Kemudian makhluk itu membungkuk pada Ranti dan memperkenalkan namanya. Kalau kau membutuhkan bantuanku, sebutlah namaku, maka aku pasti akan datang. Ranti masih terdiam. Ia tidak berpikir akan ada kejadian dramatis seperti ini. Kamu mau aku bantu mencarikan tempat tinggal yang baru? Tanya Ranti. Aku akan jauh lebih senang kalau kau mau menjadi temanku, katanya, membuat Ranti sedikit terkejut. Baiklah, mulai sekarang kita berteman. Dan sebagai teman, aku memintamu untuk jangan lagi mengganggu laki-laki itu ya. Sosok itu mengangguk, lalu setelahnya mereka pun berpamitan satu sama lain. Saat Ranti membuka mata, terlihat laki-laki yang merupakan teman Jamie tersebut masih terbaring di atas tempat tidurnya. Ranti menghela nafas lega ketika melihat sekelilingnya dan sudah tidak mendapati makhluk itu lagi. Ranti beranjak dan membuka pintu kamar. Terlihat Jamie dan si ibu duduk di sana menunggu dengan wajah yang cemas. Si ibu segera bangkit mendekatinya sambil menggenggam kedua tangan Ranti. Bagaimana nak? Si ibu bertanya dengan nada cemas. Suaranya bergetar seperti sedang menahan tangis. Ranti mengangguk. Semuanya sudah baik-baik saja, Bu. Makhluk itu sudah pergi dan anak ibu akan sembuh dalam beberapa hari, kata Ranti. Si ibu tak bisa lagi menahan tangisnya. Ia terduduk sambil terus mengucapkan rasa syukur. Setelah sedikit lebih tenang, si ibu langsung berlari masuk ke dalam kamar memeluk anaknya yang masih terbaring. Kamu akan segera sembuh, nak, bisiknya. Ranti yang masih berdiri di depan pintu tampak tersenyum menatap mereka. Entah sengaja atau tidak, Jamie mengusap-ngusap kepala Ranti dengan lembut. Jamie, aku bukan anak kecil, kata Ranti seraya menepuk pelan tangan Jamie. Jamie tertawa kecil. Mendengar suara tawa Jamie, si ibu sepertinya baru teringat kalau masih ada Jamie dan Ranti di sana. Si ibu lalu keluar dan mengajak Ranti serta Jamie untuk duduk di ruangan tengah. Jadi, apa pantangan untuk anak ibu itu, nak? Tanya si ibu. Tidak ada pantangan, Bu. Hanya saja nanti kalau anak ibu sudah sembuh, saya ingin bicara empat mata sama dia ya, kata Ranti. Si ibu pun mengangguk. Datanglah kapanpun kamu mau ya, nak. Pintu rumah kami selalu terbuka untukmu. Ranti tersenyum lalu mengangguk. Setelah berpamitan, mereka pun pulang. Terlebih dulu, Jamie mengajak Ranti untuk mampir di sebuah warung nasi goreng yang berada di dekat area pasar. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Jamie. Ya, aku gak apa-apa, jawab Ranti seraya memeriksa barang bawaannya yang ada di dalam tas. Saat pesanan mereka datang, dengan penuh perhatian, Jamie mengelap sendok menggunakan tisu, lalu meletakkan sendok tersebut ke piring Ranti. Dia juga mengelap sedotan sebelum menaruhnya ke dalam gelas es teh milik Ranti. Makasih, ucap Ranti sambil tersenyum. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba saja seekor jangkrik mendarat ke dalam piring Ranti. Tanpa rasa jijik, gadis itu menangkap jangkrik tersebut lalu meletakkannya ke tanah. Kemudian membuang sedikit nasi yang sebelumnya dihinggapi dan setelahnya ia pun kembali memakan makanannya.
Mau ganti nasinya, Ti? Tanya Jamie. Gak usah, ini masih bisa dimakan kok, jawab Ranti. Jamie menjadi semakin kagum dengan Ranti. Meski perasaannya tak berbalas, Jamie tampaknya masih menyimpan harapan. Mungkin dia berpikir tidak ada salahnya terus berusaha untuk memenangkan hati gadis itu selagi janur kuning belum melengkung di depan rumahnya. Kenapa nggak dimakan? Ranti bertanya ketika melihat Jamie yang terus memandanginya. Selesai makan, Jamie lantas mengantarkan Ranti ke rumah tantenya. Namun, baru saja sampai, tantenya langsung memberitahu Ranti kalau keluarga dari perempuan yang kesurupan itu meminta Ranti untuk datang ke rumah mereka karena sosok yang merasukinya itu hanya akan berbicara dengan Ranti saja. Sebaiknya jangan ke sana, Ti. Itu berbahaya, ujar Jamie berusaha menahan Ranti agar tidak pergi. Namun Ranti tetap bersikeras untuk pergi, dan karena khawatir terjadi apa-apa pada Ranti, Jamie pun akhirnya ikut bersamanya. Rumah keluarga korban itu terletak di pinggiran desa, agak terpencil dan dikelilingi pohon bambu yang tinggi menjulang. Saat mereka tiba, suasana terasa muram. Beberapa warga terlihat berkumpul di depan rumah. Wajah-wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan bisik-bisik yang terputus setiap kali mereka melirik ke arah pintu. Ranti ya, seorang pria tua membuka pintu, matanya merah, wajahnya letih. Ranti mengangguk. Masuklah, dia masih terus menyebut namamu. Begitu Ranti dan Jamie melangkah masuk, suasana di dalam rumah terasa lebih pekat. Di ruang tengah, seorang perempuan muda tengah terbaring di atas kasur tipis dengan kedua tangan yang diikat dengan kain ke kaki ranjang. Matanya terbuka lebar, tapi tampak kosong kecuali ketika tatapannya bertemu dengan Ranti. Akhirnya kau datang. Suara itu keluar bukan dari tenggorokan perempuan itu, melainkan dari sosok yang merasukinya. Suaranya berat, serak, dan dingin. Jamie refleks merapat kepada Ranti. Kamu tunggu di situ aja, Jim, kata Ranti seraya mendorong pelan tubuh Jamie yang semakin rapat dengannya. Tanpa membantah, Jamie pun menurut. Ia menunggu di sudut ruangan sementara Ranti duduk di ujung kasur. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Ranti. Aku ingin hidup kembali. Itu mustahil untuk seseorang yang sudah mati. Aku tidak rela mati dengan cara seperti ini. Ya sama halnya dengan tubuh yang sedang kau rasuki. Dia pun tidak akan rela kau masuki. Justru karena dialah aku mati, ujar sosok itu penuh amarah. Alis Ranti berkerut. Kenapa kau menyalahkan dia? Sosok itu terdiam untuk beberapa saat, lalu kemudian menceritakan semuanya pada Ranti. Ternyata sosok itu adalah pacar dari gadis yang dirasukinya. Mereka telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun. Selama waktu itu, si sosok rela membiayai segala kebutuhan si gadis. Dia benar-benar menghabiskan banyak uang demi kekasihnya. Namun bukannya mendapatkan kesetiaan, ia justru dikhianati. Gadis itu berselingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Pengkhianatan itu membuat si sosok sangat terpukul dan kehilangan fokus dalam pekerjaannya. Akibatnya fatal. Dalam kondisi mental yang kacau, ia mengalami kecelakaan saat bekerja di tambang emas. Dia tertimbun tanah galian dan meninggal dunia di tempat. Mata Ranti berkaca-kaca. Entah kenapa, ia tiba-tiba saja teringat pada Rowan. Apa yang akan Rowan pikirkan jika sampai dia tahu Ranti sedang bersama Jamie? Ya, meskipun sebenarnya mereka berdua hanya berboncengan biasa. Aku ingin hidupku kembali. Si sosok mulai terisak. Setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada akhirnya Ranti berhasil membujuk sosok itu untuk keluar dari tubuh si gadis. Dan Ranti juga menyuruh agar pihak keluarga gadis itu mendoakan si sosok dan akan lebih baik lagi jika mereka ingin meminta maaf atas nama si gadis pada keluarga si sosok gaib yang merasuki. Namun tentu saja itu tidak mudah dan mereka pastinya tidak akan mau.
Selesai. Wow, luar biasa. Meranti bener-bener gadis cantik yang baik hati dan bener-bener suka menolong ya. Nggak pakai diminta berkali-kali, sekali diminta langsung dia datang, dia beresin. Dan di sini saya sukanya sama Meranti, dia bener-bener mengutamakan ini ya, apa namanya, dialog ya dengan sosok makhluk gaib tersebut. Kalau Robert kan beda, Robert mah sekat ya kan, keren juga Robert. Saya kalau jadi kalau saya juga sukanya ke Robert sih ya, maksudnya dari gaya ininya. Tapi kan orang beda-beda kesukaannya. Meranti suka juga dia dengan diplomasi, berdialog ya. Kalau Meranti lebih cara baik-baik lah ya, dia berdiplomasi, mencoba mengajak seperti yang kasus pertama. Itu dia mengajak untuk menjadi teman. Padahal lu ditawarin sama Meranti mau digantiin rumahnya enggak, tapi dia nggak mau, lebih baik berteman saja. Dan yang kedua adalah bagaimana sosok yang merasuki gadis yang waktu ketemu Meranti di pertamanya itu ngeselin ya. Di situ ternyata sosok itu adalah sosok pacarnya yang dia meninggal karena dihianati. Memang dia tidak membunuh secara langsung ya, tapi pengkhianatannya lah yang mengakibatkan sosok itu ketika masih hidup dia kehilangan konsentrasi pada saat bekerja sebagai penambang emas. Dan di sini ya, di dalam kisah Meranti ini saya kesel banget sama Jimmy ya. Juga udah kesel banget saya sama Jimmy. Maksudnya jelas-jelas dia udah ditolak sama Meranti. Meranti bilang saya sudah punya calon suami namanya Rowan. Dia juga udah tahu, tapi masih deketin aja. Kesel aja kalau saya. Ya mungkin beda-beda ya kalau cowok ya. Tapi kalau saya pribadi sih ketika sudah tahu cewek itu sudah punya calon ya sudah, ngapain juga ngeganggu kan masih banyak juga cewek yang lainnya. Di sini saya jadi agak kesel juga sih sama Jamie, tapi beda-beda ya teman-teman ya, mungkin sah-sah, tapi secara ini salah ya karena kan belum ada janur kuning yang melakukan. Tapi nggak tahu kenapa, karena saya suka Rowan dan Rowan itu adiknya Robert dan Robert pasti nggak terima tuh kalau Rowan sampai ditikung kayak begitu. Jamie jangan cari penyakit Jamie ya. Oke, terima kasih Om Ras, kisahnya keren, pakai banget, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.